Memang malam ini lumayan lengkap karena Bapak Wakil Presiden juga berkenan hadir. Kemudian ada beberapa Menko dan beberapa menteri terkait. Pertama, beliau seperti biasa mengupdate segala program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi memang terus terang malam hari ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus, salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor, salah satunya. Itu DHE-nya udah diterbitin berarti ya, Mas? Sudah kan sudah berlaku mulai bulan Maret. Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Kalau sejauh ini laporan dari Bapak yang terkait, menteri terkait, apakah itu pengusaha-pengusaha itu sudah menaruh uangnya di sini, Mas, dengan aturan yang baru? Sudah, tetapi memang perlu juga terus kita pelajari, ya, karena dari yang sudah kita terapkan hasilnya belum cukup menggembirakan itu. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini. Ada kendala tersendiri kah, Mas, yang disampaikan tadi? Mengenai? Dari DHL itu, maksudnya dari pengusaha-pengusaha itu, apa masih ada celah yang memungkinkan disampaikan mereka untuk membawa itu keluar? Ya, masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali. Mas, ini kan lagi ramai soal TKD. Apakah tadi Bapak Menko juga melaporkan soal TKD juga ke Bapak Presiden? daerah yang dipotong Transfer ke daerah? kan? Enggak, malam ini tidak membahas masalah TKD karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan. Kemudian juga beberapa hari yang lalu beberapa kepala daerah juga sudah diterima beraudiensi dengan Menteri Keuangan, ya, saling berkoordinasi untuk diberikan penjelasan mengenai masalah TKD ini. Ini kehadirannya Mas Gibran, apakah ada ngomongin soal percepatan pembangunan Papua juga nggak sih, Mas? Yang kemarin juga baru dibentukkan, ada obrolan itu juga nggak? Hanya sedikit. Jadi setelah itu diminta untuk kemarin tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi, ya, supaya sesegera mungkin dapat melaksanakan pekerjaan untuk membantu badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Mas, terkait dengan WUS ini tadi dibahas juga nggak sih, Mas? Kan soal Menko kan juga bilang soal WUS itu kan menolak untuk bayar pakai APBN, Mas. Tadi apakah sempat dibahas juga apa enggak, Mas? Malam ini tidak sempat. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang, ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Mas, terkait dengan pembangunan ponpes menggunakan APBN itu gimana ya, Mas? Yang diarahkannya kan menjadi APBN gitu untuk renovasi lagi, ya, pembangunan lagi. Kemarin. Ya, pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran, ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari, ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari, ya. Yang penting adalah
pasca kejadian kemarin Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan, menginventarisir, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama gitu. Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek ke lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin di Sidoarjo. Mas, infonya kan Bapak Presiden tengah malam ini akan bertolak ke Mesir, itu apakah betul Mas untuk menghadiri KTT soal Gaza Mas? Summit tentang proposal itu. Ya, jadi malam hari ini selain memang rutin Bapak Presiden setiap minggu mengadakan rapat koordinasi dengan menteri-menteri terkait, juga malam hari ini tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin secara khusus beliau mendapatkan undangan, memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo, karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik, dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. Agendanya apa aja Mas? Apakah hanya diskusi aja atau nanti akan ada penandatanganan perjanjian kesepakatan itu gitu Mas? Secara detail kita tadi belum mendapatkan update, baik terutama juga dari Bapak Menlu, karena kadang ada pertemuan itu yang sifatnya terbuka, juga ada juga pertemuan yang kadang-kadang sifatnya tertutup gitu. Apakah ada kemungkinan Pak Presiden akan menawarkan kembali 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza itu Mas, yang sudah disampaikan juga di panggung PBB Mas? Menurut kami kalau memang kemudian terjadi kesepakatan yang konstruktif, ya, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut, bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita Indonesia diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri. Manakala dibutuhkan kita sudah siap. Mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.